Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, tanamkan di diri kita bahwa Allah tidak butuh dengan ibadah kita. Allah tidak perlu kita ke masjid. Allah nggak perlu antum jadi orang Islam. Allah nggak butuh ibu-ibu pakai kerudung, nggak butuh. Allah mengatakan faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Yang mau beriman, mangga. Yang mau kafir, silahkan, kata Allah. Dan Allah tekankan hal ini supaya kita beribadah itu dengan segala kerelaan. Allah mengatakan, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a. Kata Allah, andai kata seluruh makhluk, bangsa jin yang pertama sampai bangsa jin yang terakhir, manusia pertama sejak Nabi Adam sampai manusia yang terakhir, mereka itu berada di level ketakwaan orang yang hatinya paling bertakwa di antara kalian. Siapa orang yang paling bertakwa? Rasulullah SAW. Andai kata seluruh umat manusia ini hatinya seperti Rasulullah SAW, apa kata Allah? Ma zada dzalika fi mulki syai'a. Itu tidak akan menambah kerajaanku sama sekali, kata Allah. Beda kalau kita bekerja di sebuah perusahaan. Keberadaan kita kadangkala sangat diperlukan. Kalau kita resign, kebingungan itu perusahaan. Bahkan ada sebagian manajer-manajer yang pindah ke perusahaan lain, perusahaan ini tutup. Karena memang perusahaan itu butuh. Tapi kalau Allah nggak butuh sama ibadah antum. Antum kerja, sholat sampai kakinya bengkak, itu tidak akan menambah kerajaan Allah. Antum mau bersedekah sampai habis harta antum, tidak akan menambah kerajaan Allah. Lalu Allah katakan, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Kata Allah, andai kata semuanya dari yang awal sampai akhir, bangsa jin dan manusia, mereka berada di atas tingkat kejahatan orang yang hatinya paling jahat. Siapa orang yang hatinya paling jahat? Fir'aun. Semuanya ngaku Tuhan. Seluruh umat manusia ngaku Tuhan. Masjid di muka bumi ini tidak ada isinya. Madinah dan Mekah kosong dari orang-orang yang beribadah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Mana qasa dzalika min mulki syai'. Itu tidak akan mengurangi kerajaanku sedikit pun, kata Allah. Allah enggak butuh sama ibadah kita, jam. Allah tidak perlu antum itu dengarkan kajian ini, enggak perlu. Terus untuk apa semuanya? Allah mengatakan innama hiya a'malukum uhsiha lakum. Itu amalan buat kalian. Aku catat untuk kalian, kata Allah. Faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsa. Barang siapa yang mendapatkan kebaikan dalam catatannya, hendaklah dia bersyukur sama Allah. Tapi kalau dalam catatan amal dia itu isinya keburukan, jangan mencela orang lain. Celalah dirimu sendiri. Allah berikan segalanya kepada kita, tapi kitanya yang tidak mau. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kaya, zat yang maha tinggi, yang tidak membutuhkan apapun dari hamba-hambanya, yang tidak butuh dengan ibadah antum, yang tidak butuh dengan salat antum. Faman yashkur fa innama yashkuru li nafsihi.
Kata Allah, barang siapa yang bersyukur, sungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Ya. Faman ihtada fa innama yahtadi li nafsihi. Barang siapa yang mendapat petunjuk, sungguhnya untuk dirinya sendiri. Dalam hadis qudsi kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada fi mulki syai'a." Wahai hamba-hambaku, seandainya kalian seluruhnya manusia dan jin dari awal sampai hari kiamat seluruhnya hatinya menjadi hati orang yang terbaik di dunia ini, semuanya hatinya seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak akan menambah kekuasaanku sedikit pun. Jadi Allah sudah maha kaya, Allah sudah maha agung tanpa antum dan tanpa ibadah antum. Wa man yashkur fa innama yashkuru nafsi. Kalau antum beribadah adalah untuk diri antum sendiri. Wa man asaa fa alayha. Kalau antum berbuat buruk ya tanggung sendiri. Jadi Allah maha kaya, Allah maha tidak butuh dengan hamba-hambanya. Poin penting ini kaidah hidup. Kalau kita sedang ibadah kepada Allah, sholat, puasa, baca Quran, zikir, sedekah, jangan pernah berpikir Allah butuh itu. Allah enggak butuh itu. Kita yang butuh. Kenapa ada orang kalau sholat, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, sampai Allah selesai. Kenapa? Dia pikir Allah butuh. Dia seperti orang store kewajiban. Allah enggak butuh itu. Allah enggak butuh. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman, wahai anak Adam, amal-amal yang kau kerjakan, sebenarnya aku akan kembalikan kepadamu. Enggak ada, Allah enggak butuh itu. Kita biar dari bayi sampai mati ibadah kepada Allah, Allah enggak butuh itu. Allah maha kaya. Dengarkan hadis qudsi riwayat Bukhari. Kata Nabi SAW, Allah berfirman, wahai hamba-hambaku, saya terjemahkan langsung, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku, kata Allah, maka aku haramkan di antara kalian. Tidak boleh ada kezaliman. Zalim artinya tidak memberi hak orang lain atau mengambil hak orang lain. Lalu Allah mengatakan, wahai hamba-hambaku, kalau seandainya kalian akan semuanya lapar, kecuali yang aku berikan makan, maka mintalah makan kepadaku, makan, minta kepada Allah, aku akan berikan kau makan. Kalian semuanya haus sampai orang yang aku berikan minum, maka minta kepadaku minum. Kalian semuanya telanjang sampai yang aku berikan pakaian, minta kepadaku pakaian. Pakaian minta sama Allah. Ya Allah, aku pengen baju baru. Minta. Ya Allah, aku pengen begini. Biasakan diri. Saya maaf di Jakarta kalau lagi bawa mobil, kadang-kadang saya ingin pergi ke satu tempat, mau parkir mobil, supaya dapat tempat saya berdoa, ya Allah mudahkan parkiran buat saya. Kecil sebenarnya, tapi luar biasa. Memang betul apa yang kita minta Allah kasih. Dan doa ibadah pasti dicatat pahala. Udah dapat parkirannya, udah dapat baju yang diinginkan, dapat makanan yang diinginkan, dapat pahala lagi. Kenapa enggak ini? Kebiasaan diri, membiasakan diri untuk itu bagus sekali. Lalu apa kata Nabi SAW? Allah berfirman lagi dalam hadis qudsi itu, wahai hamba-hambaku jin dan manusia, andai saja kalian semua beriman dengan iman yang satu. Semuanya kali ini, miliaran manusia, miliaran jin, semua beriman dengan iman yang satu. Kata sebagian ulama hadis, imannya seperti Nabi Muhammad SAW. Luar biasa imannya sempurna, maka tidak akan menambah sedikit pun dari kerajaan dan kekuasaanku. Gak ada gunanya buat aku. Allah gak butuh. Dan hai jin dan manusia, andai saja kalian semua kufur dengan kufur yang satu. Kata sebagian ulama hadis seperti Fir'aun, semua ngaku Tuhan, tidak akan mengurangi sedikit pun dari kerajaan dan kekuasaanku. Wahai hamba-hambaku jin dan manusia, andai saja kalian berkumpul di satu lembah yang besar, ya, kemudian kalian semua minta hajat-hajat masing-masing, ya Allah saya mau ini, ya Allah saya mau ini, ya Allah saya kasih semua, tidak akan mengurangi sedikit pun dari kekayaan dan kekuasaanku, kecuali seperti jarum yang dicelupkan di lautan lalu diangkat. Itu adalah amal-amal kalian yang aku perintahkan kepada kalian dan aku akan kembalikan kepada kalian. Siapa yang mendapatkan kebaikan, dia sadar, dia kerjakan, dia tahu ini dia butuh, dia akan dengan amal ini, dengan khusyuk solat dari Allahu Akbar sampai Assalamualaikum warahmatullah, dia khusyuk, dia yang dapat, bukan Allah, gitu kan? Maka itu amal-amal kalian. Siapa yang dapat kebaikan, dia bersyukur. Siapa yang mengerjakan selain itu, maka dia rugi. Allah nggak butuh dengan itu.
Jelas sampai sini? Baik.